Salam dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam kasih Kristus ya. Kita akan sambung ke Yohanes bab 6 dari ayat yang ke-16 sampai ke 21. Tajuknya Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Itu suatu yang luar biasa. So, hari ini kita akan belajar 3 pengertian dari video ini ya. 3 pengertian dari kisah Yesus berjalan di atas air ini. Ini sungguh luar biasa. Dan yang pertama, kita lihat keadaan gelap gelita, laut bergelora. Gelap gelita, laut bergelora. Apa itu? Dan kita lihat ayat 16, kita baca. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Kita lihat di sini, ya, laut bergelora, angin juga kencang. Dalam hidup ini, Tuhan ingin mengajar kita. Laut setiasa bergelora, angin kencang, kegelapan boleh datang menghampiri. So, kalau kita lihat keadaan in spiritual, kegelapan ini adalah kerajaan gelap, boleh attack manusia anytime, memberi beban, mengikat manusia dengan apa yang ada di dunia ini, supaya manusia tidak melihat Tuhan dan tidak kembali kepada Tuhan, dan lalu membutakan mata rohani mereka. Dan kalau kita orang yang mengenal, kita akan berjalan dalam laut yang bergelora, tiupan angin di sana. Maksudnya hidup ini memang apa yang ada di dunia ini tidak akan sepenuhnya kita rasa damai bersama Tuhan. Selalu ada ujian iman, ya. Selalu ada ujian iman. Ya, iblis datangkan percobaan, tetapi dalam percobaan itu Tuhan lihat bagaimana kita boleh mengharungi percobaan itu dengan kuasa Dia, percaya kepada Dia. Lalu iman kita diuji di sana. Haleluya. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Perkara yang pertama tadi, gelap dan laut bergelora. Sekarang kita pergi perkara yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Kita lihat ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, pertama sekali, ya, mereka bila melihat Yesus datang berjalan atas air, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka was-was. Jadi di dalam menyertai Tuhan, kita tidak boleh separuh hati, kita tidak boleh yakin ke tak yakin. Kita kena yakin kenal siapa Tuhan kita. Kalau tidak, kita kena sentiasa mencari wajahnya setiap hari. Memang perlu supaya kita jadi semakin yakin. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari wajahnya, jangan pernah berhenti meditate firman Tuhan ini, jangan pernah berhenti mengenal Dia dengan lebih dalam dan miliki pribadian bersama Dia. Even sekarang ini waktu saya bercakap dengan Anda pun, saya yakin bahwa saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin Dia ada di sini. Anda harus yakin Tuhan yang pimpin Anda untuk menonton video ini, Tuhan yang pimpin Anda untuk diubah, dibentuk melalui message-nya. Jadi kita yakin bahwa Tuhan beserta kita sekarang. Oleh itu, karena Tuhan beserta kita, kita janganlah tidak yakin ataupun separuh saja, karena itu mendatangkan ketakutan. Bila manusia itu ketakutan, ini adalah salah satu cara untuk iblis mengikat seseorang itu. Iblis mengikat orang itu tidaklah dengan kamu lihat seperti keadaan fisikal, diikat tangan kakinya. Tidak dapat. Tetapi dia sedang melakukan satu percobaan di mana bila seorang itu melihat apa yang ada di hadapannya, dia akan merasa takut. Melalui ketakutan, stres, bimbang, goyah, marah, sakit hati, tamak, semua itu adalah ikatan iblis. Iblis mengikat dari apa yang ada di hatimu. Oleh itulah Yesus berkata, apa yang ada di hatimu itu sangat penting. Dan Tuhan melihat hati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, praise the Lord. Oke. Jadi kita lihat ya, sometimes cara kita melihat Tuhan bekerja itu kita kena yakin kepada cara Tuhan. Karena kita kadang-kadang bila kita mendoakan sesuatu, kita pikir ia akan jadi seperti itu, seperti ini, seperti ini. Tapi ia akan jadi luar biasa yang kita tidak pernah terfikirkan akan terjadi. Seperti sekarang ini. Mereka tunggu Yesus. Macam mana Yesus mau datang? Nah, Yesus berjalan di atas air. Ini suatu yang mereka tak pernah terfikir pun. Yesus berjalan di atas air. Begitulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja tanpa kita tahu bagaimana. Ya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Dan yang perkara yang ketiga, perkara yang ketiga, seterusnya ya. Perkara yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Oke. Jadi
Yesus maukan kita jangan takut. Karena dia tahu kita takut. Maka dia kata janganlah takut. Jadi di waktu Anda ada perasaan takut, perasaan marah, perasaan bimbang, akan ada suara yang datang kepadamu. Itu suara Tuhan. Bila dia berkata janganlah marah sangat, itu suara Tuhan, jangan main-main. Kalau Anda tahu emosimu itu negatif, kau marah, kau tamak, kau mau dengki dengan orang, kau tak puas hati dengan orang, kau gosip tentang orang. Bila ada suara kata jangan gosip, jangan marah, jangan tamak, jangan dengki, kamu ingat ya. Ataupun perasaan takut, Yesus datang katakan jangan takut. Kalau ada perasaan seperti suara seperti itu datang kepadamu, itu suara Tuhan. Jangan abaikan, dengar saja, rendahkan hatimu, supaya Anda mula mendengar suaranya dengan lebih clear lagi, dengan lebih detail lagi. Bila Anda merespon kepada apa yang kudus ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita kena benarkan Yesus berkuasa di hati kita, supaya dia pimpin kita. Dia pimpin kita dalam segala hal. Seperti itulah Tuhan mau masuk. Tuhan mau masuk ke dalam perahu. Lalu mereka menaikkan dia ke dalam perahu. Menaikkan Yesus ke dalam perahu seperti menjemput Yesus ke dalam hatimu. Kenapa saudara? Kenapa kita perlu jemput Yesus dalam hatimu? Sebab satu perkara yang Anda harus tahu ini, yang luar biasa, ayat 21 itu. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kalau Anda rujuk King James Version ataupun NKJV sebagainya, dalam bahasa Inggris dia tidak kata seketika. Seketika itu luar biasa, dia kata immediately. Jadi immediately ini dengan seketika ini maksudnya macam very fast, cepat. So Anda lihat tadi gelombang, waktu gelap, dengan mudah saja bila mereka lihat Yesus berjalan atas air, mereka takut. Tapi bila Yesus perkenalkan diri mereka, mereka bawa Yesus ke dalam perahu saja, terus sampai ke darat. Immediately, can you imagine? Jadi kalau Anda ada beban, Anda tidak dapat berdamai dalam hidupmu, Anda tak dipenuhi dengan stres kehidupan seharianmu, Anda tahu apa jawabannya? Anda tak jemput Yesus ke dalam hatimu. Anda seperti murid Yesus tidak menaikkan Yesus ke dalam perahu. Kalau Yesus sudah berada dalam perahu bersamamu, perahumu akan berada di darat, selamat. Oleh itu kita kena tahu, kalau ada sesuatu yang membebankan, maksudnya kita perlu mencari Tuhan lebih lagi. Karena hanya bila Tuhan sudah ada di dalam masalah kita itu, Tuhan sudah ada di dalam kita, mendahului kita, Tuhan sudah pimpin kita, mukjizat akan terjadi. Walaupun jauh dari tepi pantai, tetapi immediately sudah berada di tepi pantai. Bayangkan, luar biasanya pekerjaan Tuhan ya. Jadi oleh itu kita kena tahu, jemputlah Yesus ke dalam hatimu hari ini. Jemputlah Yesus untuk berdiam. Dan seperti firman-Nya berkata, aku mengetuk, siapa yang mendengar suaraku, aku masuk, karena buka pintu aku masuk dan makan bersama dia, hidup dengan dia. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, saya yakin Anda diberkati dengan 3 perkara ini. Jangan berhenti belajar, saudara. Kita ada lagi video, next video. Anda harus terus mendengar setiap hari firman Tuhan, meditate apa message Tuhan setiap hari. Karena di sana kita lihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidupmu dengan mengenali Tuhan dengan lebih dalam lagi. Haleluya. Dan saya harap Anda sokong channel ini dengan subscribe dan share kepada yang lain. Jemputlah teman Anda untuk join ke dalam channel ini, subscribe channel ini, karena kalau Anda yakin bahwa firman Tuhan boleh mengubah seseorang, inilah waktunya kita guna kesempatan ini untuk lakukan hal itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya doakan Anda semua bahagia dan damai sejahtera Tuhan besertamu. Haleluya. Amin.